Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya mempresentasikan program berjudul ProTani, yaitu program rehabilitasi lahan berbasis pertanian berkelanjutan. Program ini disusun oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meisha Rismalinda. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin muncul pertanyaan di benak kita, apa itu ProTani? Jadi, program ProTani ini merupakan upaya rehabilitasi lahan berbasis pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah, produktivitas tanaman, serta kesejahteraan petani melalui teknik budidaya yang sederhana, ramah lingkungan, dan juga aplikatif. Berikutnya, mari kita lihat apa yang menjadi latar belakang dari program ini. Pertama, wilayah Dieng memiliki potensi lahan yang cukup luas dan subur, namun dalam pemanfaatannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan petani terkait teknik budidaya yang baik dan benar, serta masih mengandalkan metode tradisional secara turun-temurun. Selain itu, poin kedua adalah kegiatan rehabilitasi lahan seringkali hanya berfokus pada penanaman tanpa memperhatikan teknik yang tepat, sehingga tingkat keberhasilan tanaman masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang mampu memberikan panduan teknis sederhana, praktis, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat guna untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi lahan tersebut. Nah, selanjutnya tujuan program ProTani ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai teknik penanaman yang baik dan juga benar, serta mendukung keberhasilan program rehabilitasi lahan dan juga meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman, serta menyediakan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh petani itu sendiri. Lalu, siapakah yang menjadi target kita? Sasaran program ini atau sasaran utama dari program ini adalah petani lokal, kelompok tani, dan masyarakat yang memiliki lahan kosong atau pekarangan. Nah, program ini dirancang dengan pendekatan sederhana agar dapat dipahami oleh semua kalangan, terutama masyarakat yang lebih mudah menerima informasi secara visual dan juga praktis. Lalu, mari kita masuk ke konsep program. Program ProTani ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan rehabilitasi lahan yang terintegrasi. Adapun alur kegiatannya adalah dimulai dari rehabilitasi lahan, kemudian masuk ke tahap penanaman melalui ProTani, dan dilanjutkan ke tahap pemeliharaan yang nanti akan digunakan program Green Zone. Dalam hal ini, ProTani ini berperan sebagai tahap awal yang berfokus pada pembibitan bibit, teknik penanaman, dan juga pengelolaan awal tanaman. Selanjutnya, adapun tahapan pertama adalah persiapan bibit. Harus kita ingat bahwa pemilihan bibit ini merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan tanaman. Adapun kriteria bibit yang baik adalah bebas dari hama penyakit, memiliki batang yang kuat dan tidak layu, daun berwarna hijau segar, serta sistem perakaran yang baik dan tidak rusak. Untuk perlakuan awal, bibit ini disarankan direndam dalam air selama 1 hingga 2 jam sebelum penanaman untuk membantu proses adaptasi dan juga menjaga kelembapan akarnya. Lalu tahap kedua adalah pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ini berfungsi sebagai media awal pertumbuhan akar dan juga penyedia unsur hara, di mana untuk spesifikasinya ukuran lubang tanam ini adalah 30 x 30 x 30 cm dengan jarak tanam disesuaikan dengan jenis tanaman. Adapun tahapannya ini meliputi menggali lubang sesuai ukuran, memisahkan tanah bagian atas dan bawah, serta mendiamkan lubang selama 3-7 hari agar tanah ini mengalami aerasi. Untuk media tanam yang digunakan adalah campuran tanah gembur dan juga pupuk kandang yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri. Nah, setelah lubang siap, kita masuk ke teknik penanaman. Penanaman ini dilakukan dengan memperhatikan posisi dan juga kedalaman tanaman. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan bibit secara tegak ke dalam lubang. Yang kedua, tutup dengan tanah gembur secara perlahan. Yang ketiga, padatkan tanah secukupnya agar tanaman stabil. Dan yang keempat adalah lakukan penyiraman awal. Hal yang perlu diperhatikan saat menanam adalah tidak menanam terlalu dalam untuk menghindari genangan air dan juga menjaga posisi tanaman ini agar tetap tegak.
Setelah ditanam, kita masuk ke tahap pemeliharaan awal, di mana setelah penanaman diperlukan pemeliharaan awal untuk memastikan tahapan dapat tumbuh dengan baik. Beberapa kegiatan pemeliharaannya ini meliputi yang pertama penyiraman rutin, yang kedua pemberian pupuk dasar, dan yang ketiga itu pemangkasan ringan pada bagian yang tidak sehat. Nah, pemeliharaan ini menjadi tahap penting sebelum masuk ke proses pemupukan lanjutan. Adapun berikut ini adalah beberapa tanaman rekomendasi. Tanaman yang direkomendasikan sesuai dengan kondisi dataran tinggi Dieng, itu antara lain yang pertama itu ada cemara yang berfungsi sebagai penahan angin dan juga konservasi. Yang kedua itu ada suren yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang ketiga itu ada kopi yang cocok untuk sistem agroforestry atau sistem tanaman kehutanan dicampur dengan tanaman pertanian, dan juga serta kacang macadamia sebagai komoditas yang bernilai jual tinggi. Lalu, apa output program yang kita hasilkan? Output yang dihasilkan dalam program ini meliputi yang pertama brosur pedoman teknis penanaman, yang kedua media edukasi berbasis visual, dan yang ketiga serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait teknik budidaya penanaman. Sebagai kesimpulan, Protani merupakan langkah awal dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi lahan melalui penerapan teknik penanaman yang tepat, sehingga diharapkan tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan juga petani. Akhir kata, mari kita bersatu hijaukan lahan dan sejahterakan masyarakat bersama Protani. Nah, jika Bapak dan Ibu serta rekan-rekan ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi kami di bagian kontak, di mana terdapat nomor telepon dan juga email saya di kontak tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Beli kue tiaw di Kediri. Semoga bermanfaat presentasi saya hari ini. Mari hijaukan kembali Bumi Pertiwi bersama Protani. Sampai jumpa dan salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.